Ya, pemirsa, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur dan Brimob Resimen 2 berhasil menangkap 3 pengguna sabu di salah satu rumah kos di Jakarta Timur. Ketiganya ditangkap usai menggelar pesta narkotika. 3 pemakai narkotika jenis sabu berhasil ditangkap kepolisian gabungan di salah satu rumah kos di Jalan Kerja Bakti, Makassar, Jakarta Timur pada Jumat malam. Ketiganya berhasil ditangkap atas laporan warga yang melaporkan bahwa rumah kos tersebut kerap disalahgunakan untuk mengonsumsi narkoba. Dari kamar kos tersebut, polisi menemukan barang bukti sabu beserta alat hisap. Tidak hanya sabu, polisi juga menemukan sisa dari tembakau gorila yang dikonsumsi ketiganya. Kini ketiga pengguna sabu tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di tengah pandemi corona, 5 pemuda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kedapatan menggelar pesta minuman keras di dalam mobil yang terparkir. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah botol minuman keras sebagai barang bukti. Aparat kepolisian dari Ditsamapta, Polda Kalimantan Tengah mendapati sebuah mobil yang terparkir di tepi jalan di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam. Petugas pun menemukan 5 pemuda yang terdiri dari 2 pria dan 3 wanita di dalam mobil diduga sedang menggelar pesta minuman keras. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah botol miras yang baru saja dikonsumsi. Alhasil kelimanya diamankan petugas. Bahkan saat digerebek sebagai penumpang dalam kondisi mabuk dan tidak mengenakan masker dalam rangka penerapan PSBB COVID-19 di Palangkaraya. Alhasil kelimanya bersama barang bukti dibawa petugas ke kantor Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah guna dilakukan pembinaan dan pemeriksaan lebih lanjut. Yang sedang mengkonsumsi minuman keras, mabuk di dalam mobil, dan saat ini kelima orang tersebut kita amankan dan kita bawa ke kantor untuk kita lakukan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja terus berjaga di kawasan Kanal Banjir Timur Jakarta. Penjagaan dilakukan agar pedagang tidak membuka kembali setelah kemarin dirazia. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja wilayah Jakarta Timur masih berjaga di kawasan Kanal Banjir Timur untuk memastikan pedagang kaki lima tidak berjualan dan menghadirkan kerumunan orang. Namun saat razia, petugas menemukan pedagang pasar malam yang masih nekat berjualan. Petugas kemudian mendisiplinkan area pasar malam dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta. Ini penyegelan di pasar malam ini sudah kita kenakan Pergub 41, Mas. Jadi mereka mengundang kerumunan masyarakat. Ya, kita dendanya ada di situ 250 sampai 500. Ya. Kan ini kita masih ada kebijakan. Ya, jadi kita denda yang terendah 250 gitu. Ya. Bapak, bisa nggak kita ngomong cara baik-baik? Kita tutup ini. Tutup ya, janji ya. Janji. Oke. Kalau janji ini. Pada Kamis malam, petugas Satpol PP merazia pedagang yang membandel berjualan di kawasan Kanal Banjir Timur. Pedagang protes saat terima lapaknya dibongkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga tadi malam tercatat lebih dari 240 pengendara tidak memiliki surat izin keluar masuk ke ibu kota. Dan sudah 25.000 kendaraan terpaksa putar balik. Hingga Jumat malam, arus lalu lintas di kilometer 46 Tol Karawang Barat ramai lancar. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalur ini. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono mengatakan penyekatan di 146 titik berjalan baik tanpa ada penumpukan kendaraan. Hingga tadi malam, kurang lebih 25.000 kendaraan dipaksa putar balik karena tidak memiliki SIKM. Cenderungan volume arus kendaraan cenderung landai. Kalau dibandingkan hari-hari biasa, kondisi 4 hari ini arus mudik ini berkurang sampai 70 hingga 80%. Nah, kemudian langkah-langkah penyekatan di lapangan kita juga sampai hari ini yang balik kita sudah putar arah balik kan lebih kurang 25.000.
Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 diputar balikan karena tidak membawa surat izin keluar masuk di perbatasan Kalideres, Jakarta. Tidak hanya pengendara, puluhan penumpang kereta api asal Jakarta juga diminta putar balik saat tiba di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 diputar balikan karena tidak membawa surat izin keluar masuk sesuai peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020. Kebanyakan dari mereka merupakan warga di luar Jakarta yang hendak masuk ibu kota lewat Kalideres. Kita menindak plat nomor yang di luar Jakarta ya, yang tidak mempunyai SIKM atau surat izin keluar masuk Jakarta. Yang 63 itu kita putar balikkan ya, kita putar balikkan. Lanjut yang 5 dari kendaraan roda 4 itu kita juga kembalikan ya. Petugas juga menindak pengendara yang tidak patuh protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker atau berboncengan tetapi tidak satu alamat. Ada yang mendapat surat teguran hingga sanksi sosial dengan memakai rompi pelanggar PSBB. Tidak hanya di perbatasan ibu kota, di stasiun kereta Rangkas Bitung, Lebak, Banten, puluhan penumpang asal Jakarta atau sebaliknya tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena tidak memiliki surat keterangan sehat serta surat izin keluar masuk atau SIKM. Mereka terpaksa kembali ke Jakarta. Para penumpang mengaku kecewa karena harus kembali dan batal bersilaturahmi dengan keluarga. Pemeriksaan ada apa aja, Pak? Ya, kami sudah ada perlengkapan dari kesehatan, terus surat izin ke Jakarta ya. Ke Jakarta ya? Nggak bawa surat ituan, surat kesehatan. Koordinator penanganan COVID-19 mengatakan pemeriksaan terus dilakukan menindaklanjuti Pergub DKI Jakarta. Ya, karena dari surat edaran itu bagi yang turun, sedangkan untuk yang berangkat kita hanya bisa menghimbau, terutama untuk tujuan Jakarta agar masyarakat yang hendak pergian ke sana menyiapkan dokumen, terutama SIKM. Kalau sini Pak dokumen? Kalau untuk yang ke Jakarta itu SIKM. SIKM itu surat izin keluar masuk, ada 11 poin, nanti bisa dilihat di websitenya Corona Jakarta. Sedangkan untuk yang mau masuk ke Kabupaten Lebak sesuai dengan Permen-Hub, yaitu surat tugas dari perusahaan atau tempat bekerja, kemudian juga surat keterangan. SIKM telah diberlakukan sejak pertengahan Mei lalu. Warga yang keluar masuk ibu kota harus mengantongi SIKM. Kebijakan ini untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan mendatangi rumah warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas memeriksa warga yang baru tiba dari kampung halaman dan warga yang tidak memiliki SIKM diminta karantina mandiri selama 14 hari. Lurah Lenteng Agung dan sejumlah petugas Jagakarsa Jakarta memeriksa surat izin keluar masuk warga yang baru kembali usai pulang kampung atau berpergian keluar kota. Petugas juga memeriksa kesehatan secara langsung. Dari 4 rumah warga, petugas tidak menemukan satupun yang memiliki SIKM sehingga petugas meminta warga untuk karantina mandiri dan secepatnya memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan. Petugas juga memasang stiker pengawasan yang nantinya boleh dicopot asalkan warga sudah memeriksakan kesehatannya dengan hasil negatif COVID-19. Saya terutama mengambil istilahnya jalan yang terbaik, jangan sampai ya mudah-mudahan sih memang mereka tidak positif ya, kita juga melindungi warga juga sekitarnya terutama untuk mengkarantina mereka dengan kemauan sendiri. Tapi kalau dari salah seorang warga mengaku terpaksa pulang kampung karena harus bertemu sang ibu yang dirawat di rumah sakit. Yang penting orang tua Bapak sehat. Jadi karena orang tua sakit, kalau orang tua nggak sakit saya nggak pulang Pak. Pulang aja pas-pasan Pak, buat ongkos demi orang tua. Setelah sono lebaran puasa kan Pak, harus punya duit ya. Sampai puyeng Pak, makanya lah ini kalau nggak ke Jakarta lagi saya pusing, ntar kontrakan nggak kebayar. Bagi warga yang terlanjur keluar kota namun tidak secepatnya melaporkan diri ke RT RW setempat, akan dibawa ke rumah karantina yang disediakan kecamatan di kawasan Srengseng.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota, pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga motor korsleting listrik pada bagian kabel. Motor kebakar Jack di Bintaro Jaya. Pemotor yang tengah melintas di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, terbakar pada Jumat petang. Tiba-tiba motornya terbakar. Motor yang dikendarai Bambang Jatmiko warga Ulu Jami, Pesanggerahan, diduga terbakar akibat korsleting listrik pada pengapiannya. Warga di sekitar lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Namun besarnya api cepat membakar seluruh bagian motor dan hanya menyisakan rangka. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini dan hanya menimbulkan kemacetan.